Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 27 Februari 2026, tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 17. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Nunga tahe di patolas Jehovah nasinakap mirohanahian. Nunga di pasitong hatana na tinonahon nai olat ni akka arina ro bidope. Nunga di pasikon jala dang maralang-alang. Jala di palas rohani musum midaho. Nunga di patibul yanggo taduk ni alom. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sifat Tuhan Allah yang sering diajarkan kepada kita seringkali hanya sebagai penjawab atau pengabul doa, penuh kelemah lembutan dan panjang sabar, melimpah anugerah. Dengan pengenalan ini kita pun lebih menyukai ayat-ayat firman Tuhan tentang kasih, tentang pengampunan, dan janji-janji kelimpahan berkat. Namun kali ini lewat kitab Ratapan, khususnya pasal 2 ayat 17 ini, membawa kita kepada sebuah realitas sifat Tuhan Allah yang mungkin saja jauh dari apa yang kita ketahui. Kita bertemu dengan sebuah kalimat yang mengguncang. Allah telah menjalankan rencananya, melaksanakan firman-Nya, merusak tanpa belas kasihan. Yerusalem hancur, tangisan terdengar di mana-mana, kelaparan merajalela, dan bait suci yang megah itu kini menjadi puing. Di tengah reruntuhan itu, Nabi Yeremia tidak menyalahkan nasib buruk, tidak menyalahkan Babel, tetapi justru menengadah ke langit dan mengakui satu kebenaran pahit. Semua itu terjadi karena Tuhan menepati janjinya. Ya, benar, Tuhan memang memenuhi janjinya untuk menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Jadi kehancuran Yerusalem bukanlah nasib buruk yang tiba-tiba, melainkan penggenapan dari firman yang sudah Tuhan sampaikan berabad-abad sebelumnya melalui Musa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat memegang teguh kata-katanya, baik itu janji keselamatan maupun peringatan hukuman. Sahabatku semua, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan bukanlah sosok yang bisa kita manipulasi dengan ritual-ritual tanpa pertobatan. Firman-Nya bukan sekedar wacana atau ancaman kosong. Firman-Nya adalah ketetapan yang memiliki bobot kenyataan. Namun demikian, sesungguhnya disinilah harapan di balik ketegasan Tuhan. Jika Tuhan begitu setia menggenapi firman-Nya mengenai hukuman, maka kita bisa memiliki kepastian 100% bahwa Ia juga akan sangat setia menggenapi firman-Nya mengenai pemulihan hidup kita. Jika Tuhan tidak pernah ingkar janji saat Ia harus menghukum, Ia pun mustahil ingkar janji saat Ia berjanji untuk mengampuni dan memulihkan setiap hati yang hancur. Hari ini mungkin kita sedang berada di situasi hidup yang bergumul dan menderita, berada di reruntuhan hidup kita sendiri. Mungkin ada kegagalan atau luka yang membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Sembari terus memeriksa hati, apakah ada peringatan Tuhan yang selama ini kita abaikan? Jangan takut. Tuhan yang menjalankan rencananya adalah Tuhan yang selalu merencanakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.